Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Darmawanti dari kelas 6B dengan NPM 1810310500075 dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada masa pandemi ini, banyak sekali pembatasan-pembatasan yang diterapkan di berbagai tempat. Contohnya, di bandara, di berbagai pusat perbelanjaan, dan terutama di sekolah. Maka dari itu, proses belajar mengajar di sekolah menjadi terhambat, sehingga sekolah memutuskan untuk menerapkan proses belajar mengajar secara jarak jauh, atau yang biasa kita sebut sebagai daring. Oleh karena itu, saya ingin membuat video ini dengan tujuan untuk menjelaskan model inovasi pembelajaran matematika terkait materi kaidah pencacahan. Model yang digunakan dalam pemaparan video ini adalah model pembelajaran PMRI. Nah, berikut ini adalah model inovasi pembelajaran matematika, yaitu model pembelajaran PMRI. Nah, pertama-tama, apa sih model pembelajaran PMRI? PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia adalah suatu model pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memberi pemahaman terkait persoalan matematika. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan kegiatan belajar dengan menggunakan model pembelajaran PMRI? Mari kita simak simulasi kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran PMRI. Nah, tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini ada tahapan lagi. Yang pertama itu ada orientasi, lalu ada apersepsi, lalu ada motivasi, dan yang terakhir pemberi acuan. Lalu pada kegiatan inti juga ada beberapa tahapan, yaitu literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, yang terakhir pada kegiatan penutup itu diisi oleh siswa dan guru. Nah, kita akan bahas mengenai kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, pada orientasi ini, pendidik menginfokan kepada peserta didik terkait proses pembelajaran hari ini melalui grup WhatsApp. Lalu ada apersepsi, pendidik mengaitkan dan mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa dan materi dikaitkan kembali dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, pada tahap motivasi, pendidik memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari aturan penjumlahan dan perkalian yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari melalui sebuah video pembelajaran. Nah, mari kita simak video pembelajaran berikut. Pada kaidah pencacahan, Ucok sangat gemar bermain basket. Sepulang sekolah, ia selalu bermain basket bersama teman-temannya. Ucok memiliki 2 celana dan 3 baju kesayangan yang biasa ia pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan satunya lagi hijau. Kita lihat ada berapa cara dalam memilih pakaian. Celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning, celana pendek dengan baju hijau, atau bisa juga celana panjang dengan baju merah, celana panjang dengan baju kuning, atau celana panjang dengan baju hijau.
Jadi, total ada 6 cara dalam memilih celana dan baju untuk dipakai bermain basket. Dari sini kita belajar aturan penjumlahan. 1 baju merah, 1 baju kuning, dan 1 baju hijau. Artinya, Ucok punya 3 variasi baju yang bisa ia pilih salah satunya. Kita juga belajar aturan perkalian. Ada 2 pilihan celana dan 3 pilihan baju. Karena Ucok harus mengenakan celana dan baju, maka ada 6 cara memilih untuk dipakai bermain basket. Tentunya yang sudah bersih, kering, dan disetrika ya. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir dari kegiatan pendahuluan yaitu pemberian acuan. Pendidik memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas berdasarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Selanjutnya, pada kegiatan inti yang pertama itu ada literasi, peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi kaidah pencacahan dengan melihat, membaca, dan mendengarkan tayangan slide PPT yang dijelaskan oleh guru. Nah, berikut ini merupakan contoh dari PPT yang akan dipaparkan oleh pendidik. Pada tahap yang kedua, ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Selanjutnya, ada collaboration. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mengerjakan lembar kerja siswa sesuai dengan petunjuk yang tertera. Nah, pada tahap ini, guru memberikan LKPD kepada siswa. Berikut ini merupakan contoh dari LKPD yang akan diberikan kepada siswa terkait dengan materi kaidah pencacahan. Nah, dalam LKPD ini memuat mengenai materi pokok, kompetensi dasar dan indikator, lalu tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengisian lembar kerja. Nah, selanjutnya pada kegiatan 1 yaitu mendeskripsikan fakta pada permutasi. Nah, di sini ada definisi dari notasi faktorial dan ada contoh soalnya. Selanjutnya pada kegiatan 2 yaitu memahami konsep dari permutasi. Nah, di sini ada definisi dari permutasi dan ada contoh soalnya. Selanjutnya ini masih lanjutan dari kegiatan 2. Dan selanjutnya ini ada kegiatan 3 yaitu mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan permutasi. Nah, di bawah ini ada contoh soal yang berkaitan dengan permutasi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ini ada beberapa latihan soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan diskusi kelompok. Setelah mengisi LKPD, lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu communication. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan mengemukakan pendapatnya dan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya.
Nah, selanjutnya pada tahapan terakhir dalam kegiatan inti yaitu ada creativity. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait kaidah pencacahan. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan yang terakhir, ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ada dari dua pihak, yaitu dari peserta didik dan juga pendidik. Nah, dari peserta didik membuat ringkasan tentang hal-hal penting mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, kalau dari pendidik memberikan apresiasi pada siswa yang memiliki usaha dan semangat yang tinggi selama proses pembelajaran online dengan melihat hasil presentasi yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok. Nah, selanjutnya kriteria penilaian dari model pembelajaran PMRI atau Pendidikan Realistik Indonesia. Kriteria penilaian yang pertama diambil yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan kehadiran dan kesiapan siswa dalam proses pembelajaran, serta keaktifan siswa bertanya dalam KBM online melalui grup WhatsApp. Selanjutnya penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian ini dilakukan dengan mengerjakan soal berupa soal PG yang diberikan melalui Google Form. Selanjutnya penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian ini dinilai dari siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan soal kaidah pencacahan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari model pembelajaran PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, yaitu PMRI adalah suatu model pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memberi pemahaman terkait persoalan matematika. Nah, model pembelajaran PMRI atau Pendidikan Realistik Matematika mengaitkan pembelajaran matematika yang abstrak dengan kehidupan nyata, agar matematika mudah dipahami dalam menerangkan pengerjaan hitung sebaik mungkin supaya dimulai dengan menggunakan benda-benda real yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, model pembelajaran PMRI ini lebih mengaitkan siswa kepada kehidupan sehari-hari dan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh mereka atau kejadian yang akan dialami oleh mereka. Sekian pemaparan video dari saya mengenai inovasi model pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia terkait materi kaidah pencacahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.